Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel dari Pratama. Di video kali ini kita akan membuat pisau teman-teman seperti biasa ya. Coba ini golok cacah. Di proses pemotongan tadi ini kamera tidak on. Cuman sudah kita pencet tadi, cuman mungkin entah tangan kita basah atau gimana. Jadi kamera tidak on teman-teman. Jadi untuk proses pemotongan ini kita skip ya. Intinya prosesnya sama seperti video-video sebelumnya. Kita potong sesuai dengan pola yang sudah kita buat ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kita akan membuat golok cacah. Tentunya kita nanti akan tempah lagi teman-teman supaya bilahnya lebih lebar. Oke, langsung aja kita masuk ke proses penempaan ya. Di proses penempaannya juga dia sedikit berbeda teman-teman dari video-video sebelumnya ya. Kita menempah nih menggunakan teknik khusus juga, berbeda dengan teknik penempaan biasanya yang kita lakukan. Di sini kita hanya membakar bagian mata bilahnya teman-teman. Nah, ini dilakukan agar bilah itu setelah penempaan itu nanti dia tidak melentik ke atas, jadi kita tidak membentuk-bentuk lagi ya. Kita hanya menipiskan bagian matanya dengan cara kita membakarnya juga hanya bagian ujung teman-teman. Cuman kelemahan pada teknik ini jelas bilah itu besi itu tidak terlalu lembut teman-teman, jadi dapat lihat ya perkembangan hanya sedikit walaupun sudah kita pukul keras gitu ya, kita pukul berkali-kali. Berbeda dengan penempaan biasanya kita bakar tuh sampai ke atas atau merahnya tuh lebih, jadi besi itu betul-betul lembut. Nah, kalau kali ini kita membakar itu hanya bagian depan saja, jadi bisa dibilang suhu panasnya itu tidak terlalu gitu ya. Cuma kelemahannya di teknik yang biasa itu bilah itu akan melentik setelah ditempah teman-teman. Nah, kalau ini walaupun dia tidak terlalu lembut, cuma setelah penempaan itu dapat dilihat bagian punggung itu tetap lurus teman-teman. Nah, itulah dia memiliki kelebihan masing-masing lah ya di setiap teknik penempaan itu. Oke, jadi ini kita tempah terus sampai dia tipis bagian mata bilahnya ya, sampai lebarnya itu cukup. Setelah lebarnya cukup dan tipisnya juga sudah cukup, problemnya sekarang tinggal kita meluruskan bagian mata bilah dan punggungnya teman-teman. Nah, ini dia baling setelah proses penempaannya. Kita tinggal luruskan, caranya itu kita bakar dia sampai setengah panas seperti ini. Ya, ini sudah cukup panas sebenarnya, cuman tidak terlalu merah gitu ya. Hanya merah-merah redup. Selanjutnya kita luruskan dengan palu kecil teman-teman. Apalagi untuk bilah lebar seperti ini memang jujur saja saya sendiri memang agak kesulitan ya, karena bilah itu lebar. Kita luruskan bagian matanya, bagian punggungnya yang bengkok. Kita luruskan punggungnya, bagian matanya yang bengkok. Nah, itulah jadi kendalanya itu memang pada ukuran bilahnya sebenarnya. Oke, ini kita lakukan secara perlahan menggunakan palu kecil ya. Ini video tadi saya percepat karena emang cukup lama teman-teman. Ini kita lakukan juga untuk kesimetrisan bilah tadi teman-teman, untuk keseimbangannya juga ya. Oke teman-teman, ini bilahnya sudah lurus ya, sudah rapi. Dapat dilihat bagian punggung itu dia tetap lurus, dia tidak melentik atau tidak bengkok ke atas ya. Berbeda dengan teknik biasanya bagian punggung itu melentik teman-teman, jadi kita harus meluruskan lagi setelah proses penipisan tadi. Nah, itu dia kelebihan dari proses penempaan di video kali ini teman-teman. Jadi ngelurus, jadi bagian punggung itu dia tetap lurus ya, seperti ini. Ini sudah selesai proses penempaan. Selanjutnya tinggal kita tunggu dingin. Setelah itu baru kita masuk ke proses penggerendaan. Oke, kita masuk ke proses penggerendaan ya. Kita rapikan dulu bagian-bagian pinggiran dari pisau nih teman-teman. Ini bagian mata bilahnya, bagian depan. Ini karena bilah ini dominan dia petak ya, dominan persegi panjang ya kita buatnya. Bagian handle-nya juga kita rapikan teman-teman supaya nanti megangnya itu lebih enak ya. Selanjutnya tinggal kita poles bagian mata bilahnya dan bagian badan bilahnya. Ini semua kita akan putihkan nanti ya sesuai permintaan. Biasanya kita untuk golok cacah seperti ini kita hanya bersihkan bagian mata bilahnya aja. Cuman kali ini memang permintaan dari pemesan itu kita akan bersihkan semua teman-teman. Jadi kita lakukan secara perlahan, kita bersihkan semua badan bilahnya sampai bekas-bekas penempaan dari pisau itu hilang teman-teman. Jadi betul-betul mulus semuanya. Ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Seperti inilah kurang lebih setelah kita gerenda. Dan itu baru setengah, kita perlu juga poles sisi sebelahnya lagi ya. Jadi kita lakukan dengan cara yang sama, ini kita jepit. Itulah kenapa kita gunakan teknik penggerendaan itu dua tangan seperti ini teman-teman, karena memang proses itu cukup lama. Kalau dengan satu tangan asli itu betul-betul sampai kram tangannya gitu. Jadi kita gunakan teknik seperti ini. Ini cukup mempermudah untuk bilah-bilah lebar atau bilah-bilah besar seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya itu cukup cepat, jadi waktu itu cukup efisien.
Oke, setelah itu kita poles lagi menggunakan amplas tempel seperti ini teman-teman. Setelah menggunakan batu kasar tadi, kita perhalus lagi sampai semuanya itu betul-betul bersih ya. Sisi sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Dan biasanya setelah seperti ini kita akan sepuh. Cuman di video kali ini kita akan amplas dulu teman-teman secara manual. Jadi pengerjaan itu kita poles dengan gerinda, selanjutnya kita lakukan dengan amplas secara manual seperti ini. Ini kita lakukan juga memang supaya kilatnya itu lebih bagus teman-teman. Jadi kilaunya itu lebih bagus dan dia jelas lebih rapi ya. Namanya proses secara manual, dia pengerjaan lebih rapi. Ini hasilnya, masya Allah, dapat lihat hasilnya itu lebih rapi dari biasanya ya. Inilah kalau memang handmade itu lebih terasa dia. Proses manual itu dia lebih terasa pengerjaannya. Selanjutnya kita bor bagian handle. Ini guna nanti kita akan pasang kayu teman-teman. Jadi handle tuh full tank, kita pasang kayu, lalu kita pin dengan paku ya. Makanya kita bor di sini. Kita kasih 3 paku atau 3 pasak supaya dia lebih kuat. Kita garis terlebih dahulu ya sebelumnya supaya bornya itu tidak meleset gitu ya. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih sudah kita lubang ya, sudah kita bor. Selanjutnya kita sepuh seperti biasa teman-teman. Nah, inilah yang menjadikan video ini beda dengan video-video sebelumnya. Tekniknya itu berbeda ya. Proses penyepuhan juga kita lakukan hal yang beda teman-teman dengan proses-proses yang biasanya. Di sini kita tetap sepuh dengan media oli. Kita bakar dulu sampai merahnya merata. Lalu kita sepuh dengan media oli, cuman yang kita celup itu hanya bagian mata bilahnya dulu. Kita gunakan wadah yang lebih lebar. Kita hanya rendam bagian mata bilahnya seperti ini. Jadi bagian punggung itu betul-betul masih panas teman-teman. Ini kita lakukan supaya proses pendinginan atau hardening itu dia tidak terlalu cepat. Jadi bisa dibilang dia sekaligus tempering di sini teman-teman. Dia disepuh sekaligus ditempering. Karena nanti setelah penyepuhannya juga kita tidak tidak kita gerinda ya, tidak kita tempering lagi, langsung kita poles secara manual lagi. Makanya kita lakukan cara seperti ini. Setelah setengah dingin barulah kita masukkan ke oli sepenuhnya. Nah, barulah kita dinginkan, kita celupkan dia ke dalam oli. Kita diamkan sampai dia dingin sendiri teman-teman, dingin secara perlahan. Oke, hasil sepuhnya seperti ini. Dapat dilihat hasilnya ini sedang teman-teman, jadi tidak terlalu keras, tidak juga lembut. Ini tetap stabil, tidak baling. Setelah itu barulah kita bersihkan lagi secara manual seperti ini. Nah, itulah kenapa teknik tadi kita lakukan berbeda dengan cara-cara sebelumnya ya. Jadi dia penyepuhan sekaligus tempering teman-teman. Ini setelah penyepuhan kita bersihkan secara manual lagi seperti ini menggunakan amplas. Dan ini memakan waktu yang sangat-sangat lama teman-teman. Lebih lama justru dari setelah penggerendaan tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk pengamplasan setelah penyepuhan itu juga ada tekniknya teman-teman. Jadi kita pertama tuh masih gunakan air. Setelah dia bersih baru kita gosok dengan cara kering seperti ini teman-teman. Jadi tidak menggunakan air lagi supaya dia tuh tidak menguning atau tidak timbul bercak karat ya. Oke, hasilnya seperti ini. Masya Allah, sangat-sangat mengkilat ya, sangat rapi. Tahap selanjutnya seperti biasa teman-teman, kita pasang handle kayu ya. Handle kayu seperti ini kita jepit, kita lem, lalu kita bor sesuai lubang yang ada pada gagang bilah tadi ya. Setelah itu tinggal kita rapikan teman-teman, kita bentuk dia sesuai dengan bentuk gagangnya tadi, detail-detailnya, lalu kita tipiskan sesuai kebutuhan kita atau sesuai pesanannya sebenarnya di sini. Saya membuat sesuai pesanan juga, cuman tetap ada rekomendasi dari saya. Oke, kita pasang paku atau kita pasang pinnya supaya dia lebih kuat teman-teman. Jangan lupa dipotong supaya dia lebih rapi ya. Ini adalah proses penggagangan teman-teman. Di bilah kali ini memang tidak kita buat sarung ya. Jadi hanya bilah dan gagang saja seperti ini, sudah tajam. Tidak kita buat sarung, itu sesuai pemesanan teman-teman. Nah, ini tinggal kita amplas, kita rapikan lagi. Setelah itu baru kita clear teman-teman. Kita clear supaya tampilan lebih mengkilat dan jelas. Kegunaan lain itu dia lebih kedap air teman-teman, jadi tidak mudah rusak atau tidak mudah lapuk ya. Namanya ini kayu, kecuali kita menggunakan bahan-bahan yang memang tahan air seperti Kidex, bahan-bahan modern ya, atau PVC seperti itulah kurang lebih. Itu tidak perlu lagi di clear seperti ini atau dilapis ini. Tahap terakhir finishing, kita asah. Ini untuk proses kali ini saya masih ngasah manual seperti biasa.
Jadi di video sebelumnya itu kita sudah mulai belajar mengasah menggunakan gerenda ya. Itu waktu memang jujurnya memang jauh lebih cepat menggunakan gerenda. Cuman di sini untuk video kali ini saya masih gunakan cara manual karena untuk bilah lebar ini saya agak sulit mengasah dengan gerenda. Oke, setelah melalui proses yang cukup panjang, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lap dulu bekas minyak tadi ya. Masya Allah, hasilnya tuh sangat-sangat rapi ya, mengkilatnya tuh sangat-sangat bagus, dan ini sangat mulus menggunakan bahan tadi Barsinso. Dan saya suka proses manual ini karena dia bisa menimbulkan hamon seperti ini teman-teman. Masya Allah, cantik sekali ya, itu hamon atau garis sepuhan. Jadi tampilan yang berbeda itu, garis yang berbeda itu dihasilkan dari proses penyepuhan tadi teman-teman. Garis sepuhan ya, hamon itu lebih keras ya. Oke, jadi tampilan seperti ini teman-teman. Untuk ukuran sendiri ini panjang ini kurang dari 20 ya, 20 cm atau 19 cm lah kalau nggak salah ya. Ini untuk handle-nya full tank. Ketebalannya juga hanya 4 mili teman-teman ya. Untuk ketajaman nih Masya Allah sangat-sangat tajam teman-teman. Di sudut asahnya itu tidak terlalu tebal. Kita buat tidak terlalu tebal juga karena memang kegunaannya ini tidak untuk tulang teman-teman. Jadi sudut asahnya bisa terbilang tipis untuk bilah lebar seperti ini ya. Wah, ketajamannya Masya Allah sangat-sangat mulus. Ini kita sayat kertas, tajamannya sangat-sangat bagus teman-teman. Tidak hanya tajam, kita akan tes nanti ketahanannya ya. Jadi karena ini golok kerja atau golok cacah, kita akan coba tebas-tebas berat teman-teman. Ini saya gunakan kayu yang sama dengan video sebelumnya ya, 2 video sebelumnya. Itu saya gunakan kayu yang lumayan keras teman-teman. Tapi dengan golok sebesar ini itu terbilang tidak sulit karena bilah itu memang beratnya. Kita tebas. Tuh, 2 tebas putus, 2 tebas putus teman-teman. Tes seperti ini sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu bagi saya ya, karena untuk golok cacah atau golok tebas itu kita menjual bukan hanya menjual parang teman-teman, kita juga menjual fungsinya. Jadi kita tetap tes sebelum kita kirim. Kalau seandainya dia gompal, sudah pasti kita ganti atau kita buatkan ulang gitu ya. Kalau masih melot itu masih bisa diakali lah, masih bisa disepuh ulang. Tapi kalau sudah gompal parah, ya mau tidak mau tetap kita buat ulang. Oke, di sini kita tes lagi, kita coba putuskan ini bagian kayu yang lebih besar ya, yang lebih besar dari yang kita tebas-tebas lagi tadi. Dan pemotongan juga di sini berbeda dengan tadi teman-teman. Jadi kita putuskan di sini ya, kita potong dari tengah seperti ini untuk mengecek ketahanan pada mata bilah. Oke, sudah putus. Masya Allah ya, untuk goloknya itu berfungsi dengan semestinya. Jadi untuk fungsi dia cukup nyaman dipakai, dan untuk ketahanan juga ini insya Allah sangat-sangat bagus teman-teman. Dapat kita cek lagi bagian mata bilahnya ini aman ya, tidak ada gompal dan tidak ada melot. Cuman ini kotor teman-teman karena kayunya itu masih bergetah ya. Oke, setelah itu baru kita cek lagi menggunakan kertas. Bismillah. Masya Allah, ketajamannya sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi ketahanannya itu bahan Barsinso ini kalau digarap dengan tepat, insya Allah sangat-sangat bagus ketahanan tajamnya. Tapi memang ada merek-merek yang lebih unggul ya untuk Barsinso ini. Oke, kurang lebih seperti itu tadi prosesnya. Ini sudah kita tes, tinggal kita kirim. Cuma nanti bagian kotornya kita bersihkan dulu teman-teman sebelum kita kirim, karena nggak mungkin kita kirim dalam keadaan seperti ini ya. Jadi itu dia tadi proses pembuatannya dan tes ketajamannya teman-teman. Saya rasa cukup gitu aja ya, sudah cukup panjang videonya. Terima kasih buat teman-teman sudah subscribe dan sudah support selama ini, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.